Halo para Wadwers dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi bersama saya di channel Wadus Sanjaya. Baik, di channel ini kita akan, pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang salah satu perabot dari pusaka, yaitu deder atau handle. Ya, nanti kita akan bahas apa saja makna yang tersembunyi di balik deder ya, baik itu bentuknya dan lain-lain, dan makna filosofi dan lain-lain. Oke, baik, yang baru saja mampir, terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan video-video di channel Wadus Sanjaya. Kita opening dulu. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ya, gak usah lama-lama. Di sini saya punya 4 model deder yang berbeda ya. Kita akan lihat satu persatu nanti. Yang pertama ini adalah deder atau handle model Surakarta Lawasan ini ya. Nah, kalau dari nama dulu ya, untuk Surakarta biasanya disebut jejer ya, jejeran. Jejer itu sebetulnya artinya itu kan manusia ya. Dalam pola kalimat, susunan pola kalimat dalam bahasa Jawa, kalau teman-teman masih ingat waktu SD mungkin atau SMP kita belajar bahasa Jawa ya, bagi teman-teman yang tinggal di Jawa, khususnya Jawa Timur atau Jawa Tengah, itu kita diajari bahasa daerah ya. Nah, di sana ada pola kalimatnya yaitu jejer, waseso, lesan. Nah, jejer itu subjek. Nah, tentunya dalam hal ini jejer adalah manusia. Nah, jejer atau jejeran ini memang dibuat menurut seperti bentuk manusia ya. Memang filosofinya ini adalah manusia ya, menghadap ke kanan ini ya. Ketika kita nonton pertunjukan wayang itu biasanya, bukan biasanya ya, memang sudah dari sananya, bahwasanya kalau yang di sebelah kanan itu adalah kumpulan wayang-wayang yang berwatak atau berkarakter baik, sedangkan yang di kiri itu yang berkarakter jahat. Nah, untuk jejer ini menghadapnya ke kiri ya, artinya dari kanan ya, dia datangnya dari kanan. Posisi pusakanya seperti ini, kalau disengkelitkan di pinggang ya, posisinya menghadap ke kiri ya, artinya dia berada dari kanan, artinya dia datangnya dari kanan gitu. Jadi maknanya ini adalah kita hendaknya itu menjadi seorang kesatria seperti di pewayangan itu ya. Nah, digambarkan di pewayangan, tokoh-tokoh baik selalu berada di posisi sebelah kanan. Nah, ini ini kalau teman-teman perhatikan bentuknya itu selalu menunduk ya. Jadi ini kepala, teman-teman bisa berimajinasi sebentar di sini. Ini adalah posisi kepalanya menunduk. Ini ada geger ya, ini juga kelihatan ada condong lelehnya atau menunduk sedikit gitu ya. Sebetulnya selain jejer, biasanya kita juga sebut ini sebagai deder ya. Nah, deder itu juga maknanya itu adalah menanam ya. Deder itu artinya menanam. Nah, karena apa? Karena ini ditanamkan, besinya ditanamkan. Ini besi itu besi yang berada di bilah ya. Nah, ini besi masuk ke dalam sini.
dideder ke sini. Nah, ini ada tempat menanam pesi ya. Nah, artinya kita tuh manusia tuh harus menanamkan keyakinan kita dalam diri kita ya, karena ini kan lambang diri kita ya. Selain jejer, deder, handle itu juga disebut sebagai cecek. Kenapa kok disebut cecek? Karena dulu pada waktu itu untuk melubangi sebuah handle atau deder yang dari kayu seperti ini menggunakan besi yang panas, kemudian ditusukkan ke dalam kayu ini, besi yang panas itu ya, yang merah itu. Nah, makanya disebut cecek, karena memasukkannya itu adalah cecek ya, mencecek. Proses memasukkan besi panas ke dalam deder itu dicecek. Nah, makanya disebut cecekan. Nah, ini ada ukiran sebetulnya di sini, tapi karena sudah tua, ini ukirannya hilang. Saking tuanya, ukirannya sudah hilang. Ya, biasanya di sini ada ukiran. Nah, ini yang lebih jelas mungkin yang ini atau yang ini ya. Nah, ini disebut ukiran potro. Potro atau lunglungan itu adalah motif tumbuhan yang merambat ya, seperti merambat gitu. Nah, itu disebut potro lunglungan ya. Kita sebagai manusia itu harus tolong menolong itu ya. Lunglungan itu maksudnya itu tolong menolong gitu. Nah, ini tadi yang disebut sebagai lubang cecekan ya. Oh ya, ini tadi model Surakarta ya teman-teman ya. Surakarta model Solo yang cenderung lebih besar daripada yang ini. Nah, beda ya. Kalau yang ini model Jogja, Yogyakarta ya, lebih kecil ya, lebih kecil daripada Solo. Kalau Solo besar seperti ini, besar ini ndas-ndasannya atau kepalanya ini besar, sedangkan kalau Jogja itu kecil. Nah, ini adalah dua perbedaan yang sangat mendasar di dua bentuk wilayah ya, Jogja dan Solo. Jadi dedernya ini sangat berbeda. Sebetulnya ada lagi model lempuyangan ya, dan lain sebagainya, ada kodok ngorek dan lain-lain. Nah, ini Jogja ya kurang lebih sama, sebutannya juga sama, deder, kadang juga cecek, kadang juga ya itu, tapi umumnya di Jogja disebut deder ya. Kalau Solo kebanyakan nyebutnya jejer, sebetulnya gitu. Cuma kadang orang-orang tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Tapi memang umumnya dulu di Jogja disebut deder ya, deder kalau Jogja. Tapi sekarang sudah lumrah orang menyebutnya jejer ya. Ya, perkembangan zaman. Nah, ini dari Jogja, kecil. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, ini masih cenderung besar. Oke. Berikutnya kita punya ini. Nah, kita punya yang model Narodo Kondo. Ini disebut Narodo Kondo. Ya, kepalanya besar, ada seperti hidung. Ya. Kemudian di sini besar lagi. Otangannya besar lagi. Gegernya juga cukup jelas di sini. Kepalanya besar. Ya. Dan cenderung mendongak ya. Ini kepalanya dongak ke atas. Set. Ya, berbeda dengan yang ini. Ini menunduk ya. Nah, ini mendongak ke atas. Nah, dalam pewayangan ada salah satu tokoh dewa yang kepalanya selalu mendongak ke atas, yaitu Bathara Narada, salah satu dewa yang dekat dengan para ksatria.
Nah, ini deder ini disebut sebagai deder Narodo Kondo. Narodo itu adalah nama dewa, Kondo itu artinya menasehati atau sedang berpesan. Ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya pemegang pusaka ini diharapkan selalu dekat kepada sang dewa atau Tuhan, yang selalu mendapatkan nasihat dari Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan, nasihat-nasihat dari Tuhan gitu ya. Nah, ketiga jenis ini ya, dederan Jogja, kemudian Narodo Kondo ini Jawa Timuran ya. Ini banyak dikenal di Jawa Timur karena memang asalnya dari Jawa Timur, Jawa Timuran. Kemudian ada ini Surakarta. Ketiganya ini muncul pada era Islam sudah hadir di Nusantara ya, era Kesultanan ataupun Kasunanan ya. Makanya bentuknya disamarkan, tidak berbentuk manusia seutuhnya ya, jadi disamarkan ya, disimbolisasikan gitu, manusianya disimbolisasikan. Karena pada ajaran Islam kita tahu bahwa tidak diperbolehkan membentuk model 3D manusia atau hewan atau makhluk hidup ya. Nah, makanya disamarkan seperti ini. Ini dulu ajarannya Sunan Kalijogo atau Suparasunan ini dulu ya. Nah, sedangkan di wilayah-wilayah yang masih kuat agama atau kepercayaan Hindu maupun Buddha, itu biasanya karakternya sangat jelas 3D. Misalnya di Bali, di Lombok yang penganut Hindu masih cukup banyak, itu mereka masih menggunakan deder atau handle pusaka yang berbentuk makhluk hidup ya, misalnya para dewa, tokoh-tokoh dalam pewayangan gitu ya, tokoh-tokoh dalam kitab Mahabharata dan lain-lain, Ramayana, itu diukir dengan begitu indah 3D ya. Nah, misalnya ini ada salah satu contoh handle model Bali ya, tapi ini bukan dari kayu, ini dari fiber, dari fiber. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi kalau di daerah-daerah yang masih kuat Hindunya, Hindu atau Buddha atau kepercayaan lain yang masih belum ada pengaruh Islam, nah itu seperti ini ya. Ini adalah deder dengan model Sugriwo atau Anoman ya, mungkin ini Anoman ya, tapi kok gemuk ini ya, mungkin Sugriwo ini ya, perutnya bisa dilihat ini gemuk sekali. Nah, ini terinspirasi dari deder Bali. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi dulu pada masa era Majapahit saya yakin mungkin dulu dedernya masih banyak berwujud karakter seperti ini ya. Ketika Majapahit sudah runtuh, digantikan oleh kesultanan ataupun kesunanan yang bernuansa muslim, nah itu dirubah menjadi seperti ini ya, disamarkan. Nah, seperti itulah sejarah perubahan deder dan makna-makna di balik deder atau handle atau cecek ya, sama saja. Ini tadi sama, ini juga ukirannya lunglungan, potro ya, tumbuhan juga sama ya. Demikian saja ulasan mengenai handle ya, jenis-jenis handle yang ada di Pulau Jawa dan Bali ya ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Salam budaya Rahayu.